Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita bisa duduk kembali di masjid ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dalam kajian tafsir Jalalain yang hari ini kita akan masuk di surah Al-Maidah ayat 32. Kita berada di juz 6. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rahmat dan ampunannya, dan semoga kita semua dicatat menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, dan semua kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan baca dulu dari ayat 32 sampai ayat 36 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 32 itu melanjutkan ayat sebelumnya tentang peristiwa terjadinya pembunuhan pertama di bumi, yaitu perselisihan antara dua orang putranya Nabi Adam, antara Habil dan Qabil. Terjadi pembunuhan itu karena dilatar belakangi karena iri dengki. Setelah terjadi pembunuhan itu, maka di ayat 32 ini Allah menetapkan hukum. Min ajli dzalika, dari peristiwa yang sudah terjadi itu, kata benar kami tetapkan ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu, sesungguhnya, man barang siapa qatala, membunuh, nafsan, satu jiwa, bi ghairi nafsin, bukan karena dia telah membunuh, ayat qatliha, au bi ghairi fasadin, atau karena dia melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi, faka'annama, maka seolah-olah dia qatalan nasa, telah membunuh manusia jami'an, seluruhnya. Dari sini muncul ketetapan hukum. Barang siapa membunuh satu jiwa, maka sama dengan membunuh seluruh jiwa. Sebaliknya, waman ahyaha, barang siapa yang memberikan kesempatan hidup kepada satu jiwa, faka'annama, maka seolah-olah, ahyan nasa, dia telah menghidupkan manusia jami'a, seluruhnya. Ini memberikan kepada kita satu ajaran bahwa harga satu nyawa itu mahal sekali. Tidak boleh orang atas dasar apapun membunuh satu jiwa, karena membunuh satu nyawa, satu jiwa sama dengan melenyapkan seluruh manusia. Sedangkan memberikan kesempatan hidup kepada orang lain sama dengan memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Ayat ini kalau Bapak ingat di medsos itu muncul ketika Covid. Ayat ini ketika Covid ini muncul di media sosial. Artinya ketika kita
menghormati satu nyawa bisa hidup, maka sebetulnya kita sedang mempersiapkan dan memberikan kesempatan kepada seluruh manusia untuk hidup. Tapi kalau kita mengsia-siakan satu nyawa mati, maka hakikatnya kita menyanyiakan seluruh nyawa mati. Ayat ini, Al-Maidah ayat 32 ini, ketika COVID ini banyak di-share di media sosial. Artinya apa? Sekali lagi, nyawa itu sangat mahal sekali. Lalu Allah berikan ketetapan ini kepada Bani Israel. Jangan sampai menjadikan perselisihan apapun alasannya, ujungnya menjadi pembunuhan. Apapun alasannya. Bahkan di dalam agama kita, orang beda agama tidak boleh saling bunuh karena beda agama. Oh, dia beda agama dengan saya, bunuh aja, bom aja. Enggak boleh. Karena Nabi sendiri mempraktekkan di dalam kehidupannya bagaimana Nabi berinteraksi dengan Nasrani, Yahudi, bahkan dengan Majusi. Ya, makasih. Bagaimana Nabi berinteraksi dalam hidupnya dengan Yahudi, Nasrani. Artinya kalau cuma beda agama, jangan sampai muncul perselisihan dan pembunuhan. Kenapa zaman Nabi ada perang? Perang itu bukan karena beda agama, tetapi mereka memprovokasi kita. Mereka menghalangi kita untuk beribadah dengan ajaran kita. Mereka tidak suka dengan ajaran kita. Mereka memprovokasi, mereka menyerang kita. Kita jaga diri, bela diri. Selama mereka tidak menyerang kita, maka tidak boleh kita membuat perselisihan, apalagi pembunuhan dengan mereka. Jadi kalau sekarang atas dasarnya gitu, ada orang Islam bom gereja, alasannya karena dia beda dengan kita. Enggak begitu. Dia tetap diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Silahkan. Bahkan dalam satu riwayat, itu ada satu riwayat. Suatu saat Nabi itu kehausan. Lalu Nabi diberikan minum oleh orang Yahudi. Lalu Nabi mendoakan orang Yahudi ini, jamalahullah atau jamalakallah. Mudah-mudahan Allah membaguskanmu, kata Nabi. Karena dia memberikan minum kepada Nabi. Apa yang terjadi? Di dalam riwayat itu disebutkan, setelah orang itu memberikan minum kepada Nabi, maka orang itu tidak pernah beruban selama hidupnya sampai mati. Maksudnya digantengkan oleh Allah gitu. Jadi awet muda. Jamalakallah. Artinya berinteraksi dengan sesama manusia jangan terhalang karena beda agama. Apalagi sampai muncul pembunuhan. Makanya di masyarakat kita tolong menolong, kemudian saling kirim makanan, saling memberikan hadiah dengan tetangga yang nonis, enggak ada masalah. Ya, asal dipastikan yang datang ke kita ya halal, kita juga memberikan sesuatu kepada dia aman. Enggak ada masalah. Karena satu nyawa itu mahal sekali harganya. Kecuali orang itu memang membunuh. Orang membunuh jiwa, maka ada kisos dibunuh lagi. Atau au fasadin fil ard, dia melakukan kerusakan di muka bumi. Min kufrin, seperti menebarkan kekafiran. Au zina, atau dia melakukan zina, ada hukuman rajam. Au qat'i thariqin, atau dia merampok. Ya. Merampok ini berarti mencuri dengan kekerasan, namanya perampok dan perompak. Maka itu dia boleh dibunuh lagi, tetapi yang membunuhnya bukan orang sembarang, tetapi harus penguasa. Barang siapa membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh seluruh jiwa, seluruh manusia. Barang siapa memberikan kesempatan hidup kepada satu nyawa, maka dia hakikatnya memberikan kesempatan hidup kepada seluruh manusia. Maka hati-hati, hati-hati. Nah sekarang kita prihatin, ya. Terkadang kita sekarang antar satu kelompok dengan kelompok lain muncul perselisihan. Sesama ahlus sunnah ribut, sesama kelompok ribut, beda amalan ribut. Kita sangat prihatin. Sebetulnya apa yang dibela? Padahal kan bisa duduk
duduk dengan baik. Karena perbedaan itu dari zaman Nabi saja sudah muncul perbedaan itu. Sudah muncul perbedaan itu. Cuman bedanya sekarang kita nggak ada Nabi. Kalau dulu sahabat beda pendapat datang ke Nabi selesai. Ada satu kasus sahabat itu melakukan perjalanan. Lalu kata Nabi, kamu berangkat ke satu tempat, jangan sampai kamu meninggalkan sholat asar. Lalu sahabat ini berangkat. Setelah berangkat, ada orang yang sholat asarnya di tempat lain, bukan tempat yang ditujukan dan disebutkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau saya menuju sana, habis di waktu asar. Asarlah dulu di satu tempat yang tidak disebutkan oleh Nabi. Yang sahabat lagi, satu lagi, enggak. Kata Nabi, sholat asar di sana. Dia lewat saja di sana. Duanya berselisih, dua-duanya. Yang satu pokoknya aku sholat di sini. Karena kalau enggak sholat di sini, waktu asarnya habis. Sahabat yang lain menyebutkan enggak. Kata Nabi di sana sholatnya. Akhirnya yang satu enggak sholat di sini, di sana. Berselisih nih. Lalu selesai pulang, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, kami di tengah jalan berselisih nih. Si fulan sholat di sini, saya enggak. Kata Nabi, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang satu menjaga waktu, yang satu menjaga amanah. Dua-duanya benar. Ada lagi tentang bacaan Al-Quran. Ini berhubungan dengan Umar bin Khattab. Suatu saat ada seorang sahabat membacakan Al-Quran berbeda dengan bacaan yang dibacakan oleh Umar. Dia jadi imam, lalu bacaannya kok beda. Selesai salam, selesai zikir, langsung ditarik oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, kamu ini mau merusak Al-Quran ya? Kok kamu membaca Al-Quran beda dengan apa yang saya baca? Ditarik ini orang di hadapan Rasulullah SAW. Udah nyampe di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku lapor. Ini si fulan dibaca Qurannya salah nih. Kata Nabi, lepaskan dulu itu. Karena begini nih di hadapan Nabi, lepaskan dulu. Udah dilepaskan. Kata Nabi, coba baca. Si fulan baca, sahabat ini baca. Lalu coba bacaan kamu, ya Umar, dibaca. Kata Nabi, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena kalau kita kenal bacaan Al-Quran, ada yang dikenal dengan qiraat sab'ah. Ada 7 ragam bacaan. Bahkan ada sampai 14 bacaan. Ya. Ketika bacaan itu masih berada dalam lingkup bingkai yang 7 qiraat tadi, ya aman, benar. Salah satunya apa? Salah satunya di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada bacaan yang beda dengan bacaan kita. Tetapi orang membaca ini harus pakai sanad, harus tahu ilmunya. Di sini. Contohnya, ini salah satu contohnya, perbedaan bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan pakai shad di sini. Tapi nanti ada yang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita jangan gara-gara dengar Muammar baca gitu lalu diterapkan di masjid jadi imam. Ya nggak boleh. Harus ada ilmunya, harus ada sanadnya. Dan kalau orang mau mempraktekkan di luar bacaan yang umum, kan kita baca Quran ini bacanya imam siapa? Imam Hafiz dari Imam Asim. Bacaan Quran kita ini Hafiz. Makanya Bapak kalau buka Quran di halaman depannya di qiraati Hafsin an Asim, ada tuh di halaman depannya, ya. Setelah cover dibuka itu pasti ada Hafiz. Kita tuh bacanya Hafiz. Ada imam-imam lain, ada Warosh, ada Qolun, ada Kunbul, Ibnu Amir, ya ada 7 tuh. Nah itu bacaannya beda. Kalau seseorang menguasai qiraat sab'ah lalu mau baca qiraatnya beda dengan umumnya, maka dia harus mengumumkan dulu kepada jamaahnya. Para jamaah sekalian, saya nanti mau jadi imam sholat maghrib, saya mau pakai qiraat Warosh, saya mau pakai qiraat Ibnu Amir, saya mau qiraat Kunbul, contohnya gitu. Supaya makmum tahu, oh ini qiraatnya bukan Hafiz, ini pasti beda dengan kita.
Kalau tidak diumumkan begitu, nanti jadi fitnah. Oh, ini salah nih, imam nih, gitu. Ini sesat nih. Harus diumumkan dulu. Nah baik, kembali ke tadi. Jadi ketika dibacakan oleh sahabat yang tadi yang beda bacanya dengan Umar, kata Nabi, benar kamu. Coba Umar baca, benar. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Nah, dulu seperti itu. Kalau ada masalah, datang ke Nabi, selesai. Nah, sekarang ada masalah, datangnya kemana? Karena menganggap setiap kelompok paling benar. Yang dibutuhkan sekarang adalah toleransi. Kepada beda agama saja kita toleransi, apalagi cuman beda amalan. Kepada orang beda agama kita dianjurkan toleransi. Menerima perbedaan itu, apalagi dengan sesama muslim. Jangan sampai perselisihan terjadi sampai baku hantam. Ya Allah. Apapun alasannya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'atuhum rusuluna, sungguh telah datang kepada mereka Bani Israel, kepada Bani Israel rusuluna, rasul-rasul kami bil bayinati, dengan mukjizat, dengan bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat. Summa, kemudian, inna katsira, sesungguhnya kebanyakan minhum di antara mereka, ba'da dzalika, setelah itu, fil ardi la musrifun, orang yang melampaui batas. Mujawizunal had bil kufri wal qasri wa ghairi dzalik, mereka melampaui batas dengan kekafiran bahkan pembunuhan. Sudah dikasih tahu oleh Allah, jangankan membunuh 2, 3, 10 atau satu bangsa, satu saja dosanya besar sama dengan membunuh manusia. Bagaimana yang terjadi sekarang di Palestina, di Gaza. Itu bersyukur kepada Allahnya begini, semua mata di barat, di Eropa sudah terbuka semua. Sekarang yang menyerukan bahwa Israel telah melakukan genosida, itu sudah orang barat, orang Eropa. Bahkan kemarin demo yang sangat panjang itu di Australia, sudah terbuka sekarang. Kita tinggal terus berdoa, berjuang agar Israel yang dipimpin oleh Perdana Menterinya itu mendapatkan hukuman di dunia. Kalau di akhirat udah pasti, tinggal di dunia nih. Bagaimana kejahatan perangnya luar biasa. Semua negara diserang sama dia. Kalau semua orang udah biarinlah negara Qatar ini yang diserang, Indonesia enggak. Biarinlah Yaman ini yang diserang. Lah, lama-lama semua negara diserang. Makanya ketika Qatar diserang kan semua negara Teluk berkumpul. Ini kita harus bikin pertahanan nih semuanya nih. Kenapa? Mungkin sekarang Qatar yang diserang, besok Saudi. Besok lagi Emirat. Besok lagi negara lain. Maka umat Islam ini harus mulai bersatu untuk kepentingan bersama dan kepentingan umat. Jangan sampai orang di barat dan di Eropa sudah menyerukan, ya, tiba-tiba perbatasan Mesir dengan Palestina dengan Gaza masih ditutup. Ini memang PR yang berat, PR yang panjang. Kita ya hanya bisa berdoa dan memberikan apa yang kita miliki, karena kita orang sipil, tidak ada kekuatan lain. Tetapi kita bisa mendorong pemerintah, ya, mendorong pemerintah. Kemarin di UI setelah Jumatan, guru besar berkumpul membuat UI Palestine Center, pusat Palestina di UI. Ya, kumpul guru besar semuanya menyuarakan sikap. Kemudian muncul lagi gerakan agar mendorong Presiden Prabowo ya memimpin dunia untuk mengutuk genosida yang ada di Palestina. Sudah saatnya semua mata terbuka. Nah, kita sebagai sipil nih ya nggak mungkin kita tiba-tiba jadi pasukan berani mati. Ya, kita pun harus hitung-hitungan. Wah, saking semangatnya saya siap juga kalau nggak ada kekuatan, nggak ada ilmu, ya konyol juga. Segala sesuatu harus dihitung, kemudian ada kekuatan, ada strategi dan lain-lain. Mudah-mudahan negara kita ya bisa memimpin apa yang terjadi di sana, menghimpun kekuatan dunia. Setelah Qatar dibom kan Pak Prabowo langsung ke sana, memberikan dukungan ke Qatar.
itu setidaknya memberikan satu semangat ke dunia bahwa oh inilah sikap Indonesia. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Dan kabar gembiranya, coba perhatikan berita-berita. Orang Israel sipil yang ditawan oleh Hamas ketika dikeluarkan, kemarin diundang oleh Presiden Trump. Ditanya, apa yang diperlakukan Hamas? Oh, Hamas itu baik sekali. Kami ditempatkan di tempat yang baik, dilayani, dikasih makan. Sampai Presiden Trump kaget, oh gitu ya? Iya. Tapi lihat, orang Palestina, orang Gaza yang ditawan oleh Israel. Ketika keluar jarinya hilang, wajahnya rusak, tubuhnya rusak. Karena mereka memang serigala berbadan manusia. Tetapi kita betul-betul menjunjung ajaran kita. Kita itu kalau ngerti ajaran kita, memang berjuangnya karena Allah, ditegakkan hukum-hukum Allah. Ketika Nabi berperang, kata Nabi, ingat, kalau kamu masuk ke satu tempat berperang, jangan hancurkan tempat ibadah. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak pohon-pohonan, itu etikanya. Dan itu yang dijaga. Tapi ketika mereka berperang, sekolah dihancurkan, rumah sakit dihancurkan. Ya. Maka pantas harusnya semua dunia mengutuk kebiadaban mereka. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Kemudian kebanyakan di antara mereka memang melampaui batas, melewati batas yang sudah ditetapkan, bil kufri dengan kekafirannya, wal qasli dan dengan pembunuhan, wa ghairi dzalik dan selain itu. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah, balasan orang yang memerangi Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berjalan di muka bumi banyak melakukan kerusakan-kerusakan. Apa yang dimaksud memusuhi Allah dan Rasulnya? Bimuharabatil muslimin, dengan memerangi umat Islam. Orang yang memerangi umat Islam maka sama dengan orang memerangi Allah dan Rasulnya. Orang yang menyakiti umat Islam sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi, dan berjalan di muka bumi mereka menebarkan kerusakan. Biqat'it thariq, dengan merampok. Maka balasan bagi mereka apa? Ayyuqattalu, satu, balasan mereka yang memerangi umat Islam, menyakiti umat Islam, menebarkan kerusakan di muka bumi, balasan bagi mereka satu, dibunuh kembali, dikisos. Yang kedua, au yusallabu, disalib. Yang ketiga, au tuqatta'u aydihim, atau mereka dipotong tangannya, wa arjulihim, dan dipotong kakinya, min khilaf, dengan bersilang. Jadi kalau ada orang dipotong tangannya, potong tangan kanan, lalu dia melakukan pelanggaran lagi, bukan potong tangan kiri tetapi kaki kiri, jadi disilang. Tangan kanan potong, nanti dia melanggar lagi kaki kiri, melanggar lagi kembali ke tangan kiri, melanggar lagi kaki kanan, jadi disilang, min khilaf, disilang. Auyun fauminal ar, atau diasingkan. Diasingkan tuh. Nah, kata-kata diasingkan ini ada ulama mengatakan di penjara itu bagian dari diasingkan. Karena kan dia ditahan di satu tempat. Ditahan di satu tempat, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, diisolasi, maka sama dengan diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu semua kehinaan bagi mereka di dunia. Walakum, dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat,
adzabun adzim, siksa yang sangat besar. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu jelas munculnya kisos. Kan tadi katanya Pak, nyawa itu mahal sekali. Kenapa di dalam Islam diterapkan kisos? Dia membunuh lagi. Kenapa? Tadi di ayat 32 bahwa mahal harganya. Nyawa itu harganya mahal. Tidak boleh membunuh satu jiwa. Ya, tidak boleh membunuh satu jiwa. Tidak boleh. Kenapa kok sekarang kalau ada orang membunuh, dibunuh lagi? Seolah-olah kontradiktif. Gini, orang itu membunuh satu jiwa, kalau dibiarkan akan muncul pembunuhan yang lain yang lebih baik dan lebih banyak jumlahnya. Dia bunuh nih satu orang, dibiarkan, nanti bisa jadi bunuh lagi nyawa-nyawa yang lain. Itu jumlahnya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu muncul kisos. Kamu bunuh, dibunuh lagi. Sehingga tidak lagi muncul pembunuhan yang lain yang melibatkan banyak nyawa. Artinya satu orang nih yang telah membunuh, dikorbankan, dibunuh, dikisos, menyelamatkan ratusan bahkan ribuan nyawa. Kalau orang membunuh dibiarkan, akan muncul lagi pembunuhan-pembunuhan yang lain. Itu. Dasarnya tuh itu. Mencegah satu itu lebih baik. Kalau nggak dicegah, luar biasa. Itu saja masih ada orang melakukan pembunuhan. Apalagi kalau tidak terjadi kisos. Jadi kisos itu untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan-pembunuhan. Dan kisos itu tentu ada aturannya. Nggak boleh ujug-ujug gitu, bukan penguasa, bukan hakim, ya tiba-tiba memutuskan itu, lalu main hakim sendiri, nggak bisa. Tetap harus berdasarkan hukum. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu bagi mereka kehinaan di dunia, walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabun adzim, siksa yang sangat pedih. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Litartibil ahwal, tingkatan balasan bagi orang yang melakukan kejahatan, fal qatslu liman qatala. Barang siapa yang membunuh, maka dia harus dibunuh. Ini yang pertama. Barang siapa membunuh, dia dibunuh. Wassalbu liman qatala. Dua, disalib. Disalib ini barang siapa yang membunuh, maka ada hukuman disalib. Wahdul mali wal qat'i, dan orang yang membunuh, orang yang mengambil harta dan orang yang merampas. Liman akhadal mal walam yaqtul, orang yang ngambil harta dan orang yang merampok dengan mengambil harta, walam yuktal, maka dia tidak dibunuh. Jadi yang dibunuh itu hanya dia yang melakukan pembunuhan. Melakukan pembunuhan dikesos dengan dibunuh lagi. Sekali lagi, ini untuk menjaga nyawa. Ini untuk menjaga nyawa. Tapi di ayat yang pernah kita bahas, ya, ketika orang membunuh, lalu tiba-tiba keluarganya memaafkan dan minta tebusan, maka dia bebas dari kisos. Ya, bebas dari kisos. Seperti yang beberapa kali terjadi TKI dari Indonesia, TKW, yang melakukan pembunuhan, ya, kemudian dibebaskan dengan memberikan tebusan. Pemerintah Indonesia memberikan tebusan ke Saudi, akhirnya dibebaskan. Itu bisa, ya, bisa. Tapi kalau tidak dimaafkan, saya tidak mau memaafkan. Pokoknya mau tebusan berapapun tidak dimaafkan. Ya, tidak ada jalan lain kecuali dikisos. Walahum, dan bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabun adzim, adalah siksa yang sangat besar. Illal ladzina tabu, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka tertangkap oleh penguasa atas mereka. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ceritanya ada orang melakukan dosa besar yaitu membunuh. Membunuh nih. Lalu dia tobat. Tobat. Ada dua dosa yang dia lakukan. Satu dosa kepada Allah berupa pembunuhan, dua dosa kepada manusia. Karena dengan membunuh berarti kalau dibunuhnya suami, dia meninggalkan istri dan anak. Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Kalau yang dibunuh seorang wanita, seorang ibu, berarti anaknya ditinggalkan ibunya. Suaminya ditinggalkan istrinya. Ya kan? Nah, tiba-tiba dia bertobat. Setelah melakukan pembunuhan, tobat. Illal ladzina tabu. Kecuali dia bertobat minal muharibina wal qita, memerangi umat Islam, dia bertobat. Ngambil barang, dia tobat. Merampok, dia tobat. Min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka tertangkap, fa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, Allah maha pengampun lahum bagi mereka, ma'atau, apa yang telah mereka lakukan diampuni oleh Allah. Rahimun, Allah pun maha penyayang. Yang diampuni adalah dosa kepada Allah. Ada orang melakukan dosa besar, membunuh. Ada dua dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Yang diampuni oleh Allah, dosa kepada Allah. Dia tobat, ya Allah, aku pernah membunuh. Ampuni aku, kata Allah, aku ampuni. Tapi urusan dengan sesama manusia harus tetap dituntaskan. Harus tetap dituntaskan. Nggak boleh gara-gara dia tobat kepada Allah, ya udah tobat ini selesai, enggak. Disebutkan di sini, abbara bidzalika duna fala tahudduhum liyufida annahu la yasqutu anhu bitaubatihi. Dosa kepada sesama itu tidak hilang dengan tobatnya kepada Allah. Illa hududallah duna huquqil adamiyyin. Dosa kepada Allah diampuni. Ya, aku ampuni. Kamu sudah membunuh, udah aku ampuni. Tetapi dosa kepada manusia tetap ada. Dia harus melakukan minta maaf kepada manusia itu, bahkan mendapatkan hukuman kepada manusia itu. Jadi dosa kepada Allah selesai, tapi dosa kepada manusia belum tuntas. Makanya taubatan nasuha itu kan rukunnya, kalau dosanya kepada Allah, ada orang meninggalkan sholat berpuluh-puluh tahun, nggak pernah puasa Ramadan berpuluh-puluh tahun. Lalu dia tobat. Cara tobatnya, ya Allah, aku minta maaf, minta ampun. Tidak sholat sekian tahun, tidak puasa sekian tahun. Dia bertobat, menyesal pernah melakukan dosa. Lalu dia berjanji tidak akan kembali. Lalu dia mulai membuka lembaran baru, sudah selesai. Itu dosa kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada sesama manusia, dia harus datang kepada orang itu minta maaf. Fulan, saya minta maaf ya, sudah mendolimi kamu, jahat kepada kamu. Kalau ngambil haknya dia, ngambil barangnya dia, kembalikan. Saya pernah ngambil barang kamu nih, saya kembalikan. Itu. Saya pernah ngambil hak kamu, saya kembalikan. Itu kepada sesama manusia. Nggak bisa dosa kepada sesama manusia, lalu kita tobat kepada Allah tanpa datang kepada manusia. Dosanya pernah jahat kepada orang lain, lalu dia nangis, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Sampai keluar air mata darah, ya dosanya kepada Allah diampuni, tetapi dosa kepada sesama manusia belum diampuni. Dosa kepada sesama manusia harus diselesaikan dengan sesama manusia. Datang minta maaf. Kalau sudah minta maaf, mau dimaafkan mau tidak urusan lain, yang penting datang dulu minta maaf. Makanya kita lihat di dalam hadis yang sangat panjang, orang yang bangkrut itu bukan orang yang melakukan dosa kepada Allah. Orang yang bangkrut itu justru orang yang punya dosa kepada sesama manusia belum tuntas di dunia. Dia pernah ngambil barang orang, pernah ngambil hak orang, pernah nyakiti orang lain, zalim kepada orang lain, jahat kepada orang lain, belum minta maaf, belum dibebaskan.
Itu yang menjadi penyebab orang bangkrut di akhirat. Karena nanti pahala dia akan diambil sampai habis. Dosanya akan bertambah. Kenapa? Karena urusan sesama manusia belum tuntas. Maka menjadi tradisi kita kalau orang meninggal, ya, lalu keluarganya bilang, tolong dimaafkan. Kalau ada salah-salah, orang tua saya, suami saya, istri saya, tolong dimaafkan. Kalau ada urusan hak-hak adami, utang piutang dan lain-lain, silahkan hubungi keluarganya. Itu dalam rangka menuntaskan urusan hak-hak adami sesama manusia. Gitu. Kalau sudah minta maaf, mau dimaafkan mau enggak urusan lain. Yang penting minta maaf dulu. Yang penting minta maaf dulu. Jangan sampai tidak ada permohonan maaf. Kalau sudah minta maaf tidak dimaafkan, nanti datang ke akhirat, ya Allah, aku dijahatin sama dia nih. Kata orang ini, kan aku udah minta maaf. Datang ke rumahmu, bawa kue, bawa buah, kamu aja yang gak mau maafin. Saya udah datang ke rumah kamu minta maaf, aku ngaku salah. Nah, nanti di hadapan Allah siapa yang salah? Kata Allah, kenapa kamu tidak maafkan? Si fulan ngaku sudah salah, minta maaf. Kenapa tidak dimaafkan? Kan gitu. Artinya kalau kita sebagai pihak yang berbuat salah, datang minta maaf. Kalau kita pernah dijahatin orang, dizolimi orang, disakiti hati kita, maka kalau orang itu datang minta maaf, maafkan. Lebarkan hati kita untuk memaafkan kesalahan orang. Jangan ada dendam. Kenapa? Karena kita pun butuh ampunan Allah. Karena kita pun butuh maaf dari Allah. Takutnya kalau kita susah memaafkan kesalahan orang lain, jangan-jangan kesalahan kita pun susah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada dendam di antara kita. Maafkan siapapun yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Bahkan kalau bisa, kita sudah maafkan kesalahan orang sebelum orang itu minta maaf. Agar hati kita tetap bersih, tetap bening, tidak terganggu oleh kondisi apapun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya.